Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Cecep Sukarsa, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMA Al-Kamil Cianjur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Kegiatan ini saya laksanakan di SMK Negeri 4 Garut dengan mata pelajaran manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan dengan model pembelajaran project based learning. Dengan kompetensi dasar adalah menerapkan tahapan penyusunan naskah berita dan membuat naskah program naskah berita. Berikut video pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Mantap, itu yang senantiasa saya doakan gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama dulu membahas tentang proyek membuat konsep naskah membuat berita. Hari ini praktek membuat naskah berita plus penjabarannya. Sebelum pembelajaran, biar kita mendapatkan keberkahan, kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pusatkan pikiran, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bergembira melihat wajah-wajah Anda yang berseri. Pertanda ilmu telah memancar di dalam raut wajah. Sudah bersinar. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu sudah terpancar dalam wajah-wajah Anda. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya akan absen satu persatu ya. Satu, Abdul Mugni. Oke. Agung Subagja. Oke. Ajeng. Oke. Amelia. Siap. Asep. Bella. Oke. Daris. Dinar. Oke. Esa. Fikri. Kemudian Hasna hadir. Ina, ini top ini pokoknya. Jesilia, mantap. Jehri, ya. Lilis, oke, nanti Pak KM tulisannya yang gede ya. Nah, kemudian Mauludi, oke. Muhammad Nazmi, oke. Muhammad lagi, Muhammad Rizki maksudnya ya. Muwafiq, namanya bagus-bagus ini. Naila, oke. Nesa, Nurmala, oke. Prayoga, Stefani, kemudian Tazkia, oke. Winarti, mantap. Zibran, sakit, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Dan saya doakan karena nama itu adalah wasiat orang tua, mudah-mudahan terkabulkan sesuai dengan nama yang bagus-bagus, terciptanya jiwa-jiwa yang bagus. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, berdiri semua. Ayo nak, berdiri. Jadi untuk membuat karya ini membutuhkan semangat yang luar biasa. Ingat ianya ya, Garut itu kota santri, Garut itu kota jawara, dan kita berada di SMK, dan YEL itu ada 3. Baik,
Garut Kota Santri. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Garut Kota Jawara. Iya. Ait. Iya. Oke, sip. Satu lagi. Sekolah kita SMK harus pandai bersaing. SMK bisa? Yes. 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 Nah. Silakan duduk. Terima kasih ya. Mata pelajaran kita hari ini adalah manajemen produksi, naskah dan penyutradaraan dengan materi pokok naskah berita televisi, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah skill minimal, kemampuan minimal atau kompetensi minimal yang harus kalian miliki, yaitu menerapkan tahapan penyusunan naskah berita televisi. Yang kedua adalah membuat naskah berita televisi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan membuat naskah berita televisi diharapkan peserta didik terampil dalam membuat naskah berita secara profesional sehingga layak untuk disiarkan dalam program berita. Hari ini kita akan membuat tentang naskah berita, tetapi saya akan review ulang dari materi-materi sebelumnya berkaitan dengan cara membuat tahapan menulis naskah berita ya. Jadi berita itu, naskah itu dalam dunia pertelevisian ada dua, ada naskah fiksi, ada naskah non fiksi. Naskah non fiksi itu dibuat berdasarkan fakta, jadi tidak bisa ngawadul, ini berdasarkan fakta lah, kemudian dikemas sedemikian rupa, diolah, kemudian disampaikan melalui media massa, disebutnya naskah berita. Kalau film itu disebut skenario. Skenario itu naskah tetapi buat film, istilahnya khusus skenario gitu, sama-sama dua-duanya naskah. Baik, berikut. Nah, ini berita. Jadi berita itu berkaitan dengan laporan kejadian, peristiwa, pendapat yang menarik, disajikan secepat mungkin. Rata-rata berita itu maksimal disampaikan 2 menit. 2 menit harus disampaikan dengan bahasa yang lugas. Ya, karena 2 menit itu bahasanya tidak boleh pelantar-pelintir. Semakin pendek, semakin bagus. Profesor sampai emang-emang bisa mengerti dengan berita yang disampaikan. Jadi kesimpulannya, cara penyampaian dalam naskah itu beritanya harus simple. Saking simpelnya lidahnya keluar, simple. Saking harus simpelnya. Gitu. Nah, dalam berita itu harus mencakup 5W1H. Sudah paham ya? Karena sekarang tinggal proyek saja. 5W1H, nanti Anda akan disuguhkan membuat berita dari sebuah video. Nah, ini unsur-unsurnya 5W1H. Apa 5W? What, when, dan seterusnya plus how. Nah, ini dia struktur berita. Supaya enak dibaca, dibikin judul, baris, tanggal, teras berita, dan isi berita. Oke. Berikut. Nah, lead itu apa namanya? Lead itu kepala berita. Biasanya hanya mengungkapkan tentang 4W. Sisanya how ada di tubuh berita. Bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana kronologis kecelakaan itu terjadi, itu ada di tubuh berita. Sisanya ada lead, dan lead itu harus pendek. Penjelasannya ada di tubuh berita. Paham ya? Oke. Berikutnya adalah, nah, ini cara penyajian berita itu ada strukturnya, disebut struktur yang paling biasa itu piramida terbalik. Piramida tuh kayak gimana? Segitiga tapi dibalikin. Kenapa disebut piramida terbalik? Gini. Nah, ini piramida terbalik. Orang itu malas untuk baca lama-lama. Jadi berita yang paling penting disimpan di atas. Jadi walaupun berita itu tidak didengar seutuhnya, tapi orang dalam waktu secepat kilat sudah dapat dimengerti. Kenapa? Berita terpenting disampaikan di atas. Paling penting, kurang penting. Maka strukturnya segitiga, piramida terbalik. Itu yang rata-rata yang dipakai, kecuali news picture. News picture itu berita sama berita berdasarkan fakta, iya.
tetapi pola penyampaiannya ditulis dengan bahasa sastra. Berbeda dengan hard news, ya. Soft news atau feature, berita yang disampaikan dengan memakai unsur-unsur sastra gitu, diperindah, emosinya dibangkitkan dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nih, ini sudah disampaikan tadi. Jadi untuk LED cahaya ya. Lead saya salah nulisnya, LED harusnya. Itu materi di dalamnya menyangkut masalah what, where, who, when. Sisanya ada di tubuh berita. Oke. Ini berkaitan dengan sumber. Saya pikir dalam pertemuan kemarin itu Anda sudah jelas. Sekarang tinggal mencoba praktek membuat naskah berita. Nah, Anda bikin berita ini dari sebuah video. Video Anda simak, kemudian Anda susun berdasarkan 5W1H. Paham ya? Dan ini nanti akan dibagi sesuai dengan kelompok masing-masing, dan nanti akan ada perwakilan untuk membacakan berita sesuai dengan tema video. Ya, paham ya? Nah, kita simak sama-sama. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Siap melaksanakan membuat karya naskah berita? Siap. Dan siap membacanya? Siap. Mau dengan gaya Najwa Shihab atau dengan Quraisy Shihab atau dengan siapa gayanya? Ambil satu profil yang paling Anda senangi, kemudian copy paste. Caranya begitu. Bagaimana kita ingin membuat profil kemampuan kita dalam menyampaikan berita? Cari presenter yang paling kita sukai. Download semua, kemudian baca naskah sesuai dengan yang dia omongkan. Nanti kita kolaborasikan dengan kelebihan yang kita punya. Jadi kita punya bentuk baru, ya kan? Tapi bentuk awalnya dari tadi presenter yang sudah top brand yang sudah yang sudah di TV, yang top one, yang sudah nongol di TV. Berikutnya kita contoh, lah kemudian nanti kita kawinkan dengan skill yang kita punya, dengan karakter yang kita punya. Gitu. Cara baca cewek dengan cara baca cowok tentu beda, karakternya juga beda-beda, bentuk gestur tubuhnya juga beda-beda. Nah itu nanti dikombinasikan. Tetapi kita harus punya pola dulu, mana nih yang terpakai, yang terkenal. Oh kita ambil dulu. Gitu kira-kira gambarannya ya, untuk mempercepat proses pembentukan talenta dalam membaca naskah berita. Oke, kita saksikan dari sudut merah. Kita saksikan. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari perangkat. Ini saya bawa berita ini sesuai dengan karakter di mana Anda domisili, budaya Garut. Video siap? Siap. Ini domba kalian, domba Garut. Keren dombanya ya. Balik lagi sama aku, Fabiola, di channel YouTube Misteri Official ya ayah, sama Kadevi lagi seperti biasa. Nah untuk poin ini berkaitan dengan penilaian penting apa yang dinilai dalam ketangkasan domba. Ketangkasan domba Garut. Jadi sebenarnya seni ketangkasan domba Garut teh, tahu sih ah? Eta seni ketangkasan domba Garut kan ya, seni domba, olahraga domba. Jadi kan seni ketangkasan domba teh aya latihan, aya latbar, aya seni kontes, sambil aya kontes. Pola syukur oke gitu. Naon bedana seni kontes dan kontes? Nah, kami seni kontes mah diajakeun salintan sehari gitu ya. Salintan dengan berupa hadiah elektronik, sadayana jeung kayak ada besan mah aya nilai paling tinggi di semua kelas gitu. Dan tadi saat kontes waktu ini domba kalian, domba Garut.
dombanya ya. Hai Sadayana, balik lagi sama aku Fabiola di channel YouTube Misteri Official ya Ayah, sama Adevi lagi seperti biasa. Nah untuk poin Ini berkaitan dengan penilaian penting apa yang dinilai dalam ketangkasan domba. ketangkasan domba Garut. Jadi sebenarnya seni ketangkasan domba Garut teh tahu sih ah? Ya eta seni ketangkasan domba Garut kan nya. Seni domba, olahraga domba. Jadi kan seni ketangkasan domba teh aya latihan, aya lakbar, aya seni kontes, sambil aya kontes. Wah, oke gitu. Naon bedana sabi kontes jeung kontes. Persentasenya Seni dua menit. Iya, 2 menit. Sadinten sehari gitu ya. Sadinten dengan berupa hadiah elektronik sadayana gitu aja. Gaya the besan mah aya nilai paling tinggi di kelas gitu. Jadi sareng kontes waktunya harga domba baru sampai sareng harga poin malah nanti asal lampu awis gitu. Gitu teh lah. Agak tertarik ya lumayan kalau ini kalau apa hadiahnya mobil gitu kan. 5 sampai 75 Sampai 75. kilo. Nah, sampai 75 kilo. Kami kelas A tina 75,5 kilo sampai ke atas. Gitu. Berarti aku kelas C. Nah, berapa kilo teh? 1 juta. Habis sudah berarti Masih. Nah, jadi poin-poinnya iya lah gitu dina. anu dinilai kan nomor. Nah, kalau sama penilaian eta teh dina kesehatanna, dina penampilan domba reng-reng adeg-adegna lah gitu. Sareng deui teknik bertanding gayana teh. Gaya namanya domba. Teknik pukulan bulu di rumah nah lumayan lami. Terus ada Ditangkaskan ya kita dicawe oke gitu dijual. biasanya Kenapa kemarin yang hobi di itu siang tuh. kita aya di Timang lah domanya Besok lah orang di luar lah. oke siap ayo siap ya aya kalau ada minum ayeuna Ayo, ayo ayo kita kontesnya bener ya? Iya. Asik diajak kontes. Tapi pan Fabi teu gaduh ieu domba. Ini lah. boleh tuh masalah tuh. Iya kan, kamu misalkan menang, dapat sapi, orang jual sapi boleh dong nggak? Ayolah nonton yang di yang udah cukup sekian konten kita playernya aja. Tolong hilap naon ah? Subscribe, like, komen, di share mah. sok Tetap pisahnya. Nah, gitu. Baik, ini adalah salah satu budaya Kota Garut, Kota Indah, Kota Domba. Jadi di situ sudah disampaikan salah satu penilaiannya, kemudian apa namanya kriteria yang dinilai plus acaranya juga sudah disampaikan. Dari video tadi, kemudian silakan Anda bikin menjadi naskah berita berdasarkan informasi tadi, ya kan? Bisa kira-kira ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Nantilah sambil jalan karena saya juga akan melihat bagaimana proses pembuatan naskah berita dari video tersebut. Baik, selamat bekerja dan apa namanya kelompoknya kita bagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Silakan dikerjakan semampunya dan akan saya lihat nanti apa namanya karyanya. Silakan.
Baik, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan menyajikan karya tentang sebuah naskah berita yang diwakili oleh salah satu kelompok dari kalian. Dan saya akan coba nilai dari intonasi dan lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayoga dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berita pagi di Garut TV. Selamat pagi pemirsa. Selamat bergabung kembali dengan berita pagi Garut TV bersama saya Prayoga. Dalam 30 menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat. Di antaranya adalah program studi peternakan SMKN 4 Garut menyelenggarakan acara seni ketangkasan domba Garut pada hari Sabtu dan Minggu lalu di alun-alun Kota Garut. Ketua Pelaksana Acara Seni Ketangkasan Domba Garut, Saipudin, mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan setiap tahun bertujuan untuk mengadakan pengabdian masyarakat. Karena kegiatan ini memberikan banyak manfaat seperti membuat peternakan makin terangsang untuk beternak domba adu karena adanya kegiatan jual beli. Saipudin juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan melestarikan budaya Sunda. Acara tahun ini memecahkan rekor peserta terbanyak, yaitu sekitar 300 ekor domba dalam sejarah penyelenggaraan. Selain seni ketangkasan domba Garut, acara ini juga mengadakan kontes ternak domba Garut kategori Raja Pelet, Raja Kasep, Raja Pedaging, dan Ratu Bibit. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Prayoga beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3 ya. Nanti sebentar lagi kita akan menyaksikan dari kelompok berikutnya. Ada satu naskah berita berkaitan dengan audisi, berkaitan dengan perfilman. Baik, yang disampaikan karena berita itu adalah bukan untuk kita membacakan informasi untuk massa, untuk masyarakat, gitu ya. Maka intonasinya tadi, intonasi di sebagian kalimat sudah bagus, tetapi di sebagian kalimat perlu ada seni kembali. Nah, kemudian suara juga harus agak lepas, suaranya biar nggak terlalu ngos-ngosan, pakai suara perut. Tapi pada intinya sudah bagus dalam penampilannya. Tepuk tangan. Silakan kembali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita Siang Garut TV bersama saya Amelia. Sinematografi atau CCPcom Universitas Padjadjaran mengadakan acara screening dan penghargaan film dengan nama Movicom. Acara ini berlangsung sekitar pukul 2 siang sampai jam 8 malam di Balai Santika Universitas Padjadjaran. Acara ini terbagi dalam 3 sesi di mana setiap sesi terdapat penayangan 4 film. Ketua Pelaksana Movicom, Indra, mengatakan bahwa acara ini merupakan annual program yang digelar oleh CCPcom Universitas Padjadjaran, bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap film pendek yang telah dibuat oleh anggota baru CC. Selain pemutaran film pendek, dalam acara ini juga mengadakan award night untuk memberikan penghargaan kepada kru film terbaik berdasarkan kategori-kategori yang ada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Amelia, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, barusan sudah kita saksikan karya dari kelompok selanjutnya. Dari kelompok 1 udah lumayan cukup bagus, kelompok 2 cukup bagus. Kalaupun ada kesalahan itu wajar karena dalam konteks latihan. Cuma memang yang namanya skill diperlukan satu proses pekerjaan yang berulang-ulang, berlatih di depan cermin
supaya kita terbiasa ngomong di depan kamera. Sampai suatu saat nanti kamera itu bagaikan teman, kita ngobrol berdua kayak begituan. Itu salah satu tips dari orang-orang yang sudah papan atas. Memang tipsnya kayak begituan, alat tradisional tapi memang begitu. Soekarno itu dalam sejarahnya itu dia mampu memberikan orasi yang bagus. Cara latihannya dia pidato di depan kaca, dan itu sudah dialami dari zaman Yunani, zaman dulu. Begitu caranya, tradisional tapi menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, dari produk yang sudah dibacakan oleh anak-anakku sekalian sudah cukup bagus ya, dari kelompok yang laki-laki maupun dari kelompok yang perempuan. Tinggal sekali lagi latihan merupakan salah satu rumus untuk mencapai pada satu kompetensi keahlian gitu. Orang profesional pun membutuhkan latihan. Jadi latihan senantiasa menjadi ruh bagi siapa saja yang ingin profesional di bidangnya. Paham ya? Baik. Saya ucapkan terima kasih atas semua aktivitasnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan karir Anda bagus, orang tua disehatkan, pekerjaannya lancar, rezekinya juga diperlancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Yes. Mantap.